Oke, selamat malam semuanya. Kembali lagi di acara SMM Screening Malam-Malam bersama Profesor tentunya. Dan kali ini kita akan membahas kembali ya atau mereview ulang lagi kabar saham atau market hari ini gimana keadaannya dan juga kita akan melihat hasil screeningan ya hari ini dan juga kita akan review ulang juga saham-saham yang menarik tentunya. Oke, disclaimer dulu ya, tidak lupa-lupanya saya mengingatkan bahwa ini bukan ajakan beli maupun ajakan jual, jadi tolong cek and recheck lagi sahamnya dan analisa ulang ya. Baik kalian yang mempunyai berbagai teknik analisa ya, bisa fundamental maupun teknikal yang berbeda mungkin pemakaian dengan saya. Oke, jadi eh, dicek ulang ya, itu intinya. Dan kita hari ini langsung saja di IHSG hari ini kembali lagi menguat dan membuat high yang tertinggi tinggi lagi hari ini. Puncaknya itu di level high-nya itu di 6.859 ya. Jadi membuat puncak yang baru untuk IHSG. Dan apakah 7.000 ya, targetnya adalah IHSG bakal ke 7.000 guys. Oke. Kita lihat saja apakah mampu IHSG target dari tahun lalu ya sebenarnya. Bahkan ini dari tahun waktu sebelum market crash sedikit sih, ya, waktu farmasi ya. Nah ini sebenarnya targetnya 7.000 ya dari sini. Cuman di sini ada market crash, kemudian dia sideways. Nah ini kemudian di akhir tahun kembali lagi naik, kemudian dia sideways lagi. Nah ini di awal tahun 2022 ya, Januari sampai Februari ini market memberikan signal yang bagus ya. Dia sudah lepas dari fase sideways di Oktober 2021 ya sampai Januari 2024. Nah ini Februari ini merupakan tahun yang lumayan bagus untuk level IHSG gitu ya. Semoga saja targetnya tercapai di 7.000-an ya untuk IHSG. White kita lihat walaupun berbagai sentimen masih menghantui IHSG ya. Nah ini kemungkinan kalau koreksi kemungkinan beritanya adalah masalah perang antara Ukraina dan Rusia yang bakal dipakai itu. Tapi sayangnya marketnya berkata lain gitu ya. Marketnya antusias trader ya atau investor itu malah semakin bagus gitu ya dari hari ke hari. Oke, jadi untuk IHSG masih bagus juga ya. Setidaknya di atas EMA 21, 13 dan 65 cuy. Oke, ini masih tanda-tanda belum belum ada. Untuk saat ini kondisinya masih bagus gitu ya. Walaupun koreksi kita lihat koreksinya itu sampai di mana nanti ya. Apakah masih berbahaya atau tetap uh, masih berbahaya atau tetap bagus gitu ya koreksinya. Untuk sekarang masih bagus gambarannya. Oke, nah itu untuk IHSG. Sekarang kita akan hari ini sebenarnya saya sudah mereview ya untuk saham hari ini. Uh, sudah saya screening ya. Ini saya langsung kasih posting, tidak di Telegram ya, tidak di Telegram Profesor, tapi di sini cuy. Di komunitas ini ya Profesor ya. Nah ini saya bagikan di sini aja ya. Tapi ini hanya hasil screeningan ya. Nggak ada ini ya. Nggak ada satu-satu saham. Nah kalau satu-satu sahamnya itu di channel Profesor di Telegram cuy. Seperti ini ya. Nah, oke, jadi ini supaya ada fungsinya juga sih ya. Ada fungsinya dari channel YouTube gitu ya. Supaya lebih berfungsi gitu. Membagi tugas dari channel Profesor. 39%. Oke, nah itu untuk IHSG masih bagus, masih good. Koreksinya saya nggak tahu besok koreksi atau enggak. Yang jelas kalau koreksi kemungkinan dia bakal mantul di EMA 13 dan 21-nya. Nah ini titik krusial dari bull runningnya ya. Oke, nah itu untuk IHSG. Sebenarnya hari ini memang ada saham yang oke ya bagi yang mau mau trading. Cuman kebanyakan ini saham-sahamnya naiknya cukup tinggi ya. Jadi saya perkirakan, bukan perkirakan. Jadi menurut saya yang bagusnya itu adalah kita mereview lagi saham-saham yang sebelumnya gitu ya. Karena ini terlalu over ya.
Menurut saya sudah terlalu banyak juga kita screening, karena kemarin itu memang saham itu sangat bagus-bagusnya gitu ya. Karena sebelumnya itu nggak terlalu naik ya, jadi itu dia polanya itu ya seperti harum seperti inilah ya, dia agak naik gitu. Jadi kebanyakan kemarin waktu screening itu memang bagus-bagus ya, apalagi saham-saham blue chip gitu. Nah jadi waktu saya screening itu polanya itu memang lagi bagus gitu, atau saat-saat dia sudah mulai bakal running gitu ya. Jadi kita akan melihat apakah masih ada yang belum running atau belum gitu. Sekalian update seperti Bino ini kan. Nah, Bino ini saya signal muncul di 150, sekarang sudah di 170 cuy. Ini termasuk warannya ya. Nih kayak WGSH juga ini sekitaran Februari ya. Hampir belum sampai sebulan ya WGSH. Nah, sekarang WGSH seperti apa? Nah, jadi kita akan melihat-lihat juga dulu ya. Sekaligus performa dari channel ini gitu. WGSH. Nah, sekarang WGSH sudah di sini. Hari ini koreksi ya. Tapi ini masih oke juga. Maksudnya yang bagi masih memegang ini masih tetap layak untuk di hold gitu. Di 160 sekarang koreksi ke 180. Jadi ada 20 poin ya. Ya masih kenaikannya. Ini juga masih oke sih. Nah, ini polanya seperti cup cup and handle ya kalau saya. Jadi kemungkinan akan ada koreksi di area sini ya. Nah, kalau sampai ke titik ini, kemudian ada koreksi. Nah, ini bisa masuk ke titik pantulannya gitu ya. Kita bisa pakai Fibonacci seandainya mau masuk WGSH. Oke, jadi ini ada potensi bakal koreksi gitu. WGSH atau dia bakal lanjut breakout. Nah, itu juga ada kemungkinannya. Oke, ini terlalu jauh ya. Kalau Bino ini juga udah naik. Bino di 150, sekarang kita lihat harganya seperti apa Bino. Kayaknya koreksi juga sih. Oh enggak, Bino tetap lanjut naik di 173. Ini sekitar 7%-an, 17% ya di Porto. Di Porto saya 17%-an. Kalau Bino W ini ada warannya, karena warannya kemarin juga masuk ya. Nah, warannya juga ke 36 sudah sekarang ya. Oke, ini bagus juga sih untuk Bino. Berikutnya Bino. Nah, ini Bino W. Sebelum setelah ini besoknya langsung ARA deh, langsung 25%-an. ABA ini sudah ini ya, sudah saya jual, udah juga saya bikin di sini. Nah, ini Ali ini jujur saja kemarin mau masuk cuman ketinggalan ya. Sekarang apa kabar? Karena dia waktu saya oke, lanjut naik ya. Nah, ini muncul di sini. Nah, ini saya lupa lupa ini ya, cek OLT online trading. Jadi saya ketinggalan dan ini ke 11.450 ya. Oke, sayang sekali bukan rezeki ya. Tapi ada juga yang masuk yang mengucap terima kasih juga ya untuk Ali. Nah, kalau ini kalau mau masuk sebaiknya jangan dulu. Tunggu koreksi kalau mau masuk ya. Tapi bagi yang sudah masuk tetap keep aja ya, tetap keep, masih oke. Bahkan belum ada tanda-tanda koreksi atau tanda-tanda penurunan. Kita pakai trailing stop saja ya untuk Ali. Oke. Sejauh ini sih bagus-bagus aja ya semuanya. Highs. Nah, highs ini kemarin naiknya cukup tinggi ya. Sekarang nggak tahu kabarnya gimana. Sekalian ini kita cari saham-saham yang bakal koreksi. Oke, jadi dia nih setelah naik kemarin dia 2 hari ARB ya sepertinya. 6,5, berikutnya 4,3. Di 4,3 ini nggak sampai ARB, tapi sebelumnya ini dia turun gitu ya, langsung di openingnya sepertinya turun langsung dan kemudian naik kembali. Highs agak beresiko ya, volatilitasnya ini cukup tinggi, dan ini cocok untuk scalping kalau yang mau masuk gitu. Kalau untuk swing agak-agak berbahaya ya untuk swing, karena volatilitas gapnya itu terlalu jauh gitu ya. Volatilitasnya ini lumayan kencang, jadi agak-agak sulit untuk trading. Nah, LPPF ini saya masuk ya. LPPF walaupun dia kemarin koreksi, ini hampir saja kena cut loss ya untuk LPPF. Cuman di porto saya sudah 10%-an, saya lihat performanya juga masih bagus. Nah, LPPF ini masuk dan hari ini dia naik 5,1 ya, 10%-an. Nah, maksud saya yang kemarin hampir kena cut loss ini adalah di sini ya. Karena saya bukanya itu pas opening semalam kalau nggak salah, dan dia terjun
bukan terjun, turunnya itu lumayan lumayan dalam ya. Dan untungnya saya biarkan aja ya di sesi satu nggak. Saya biasanya melakukan aksi itu atau melakukan jual beli itu ketika sesi duanya berakhir gitu ya. Jadi pas waktu close market. Nah, itu di sesi 2 akhir kalau nggak salah naik dia. Dan ini kalau kita lihat ya, ini wicks atau shadownya ya. Bisa kalian lihat. Nah, ini dia bertahan di EMA 65 gitu. Walaupun kemarin dia turun, nah ini kemungkinan saya tetap akan hold gitu ya. Karena dia emang EMA 65-nya ini lumayan kuat ya sebagai support dynamicnya gitu. Dan ini dia kembali lagi naik gitu untuk LPPF. Jadi ini kisaran 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 7 hari ya atau seminggu untuk saya nge-hold LPPF gini. Dan sekarang sudah 10% ya untuk LPPF. Lumayan untuk performa bulan ini, lumayan Porto lumayan menaik cukup signifikan ya, dan itu sudah dari awal akhir pertengahan Januari udah terdeteksi sih bakal naik itu, bakal naik. Mebiusnya juga lumayan banyak, saham-saham yang market capnya gede seperti BBNI ya. Kalau kalian lihat ini BBNI kita sudah mulai masuk ya, seperti Telkom. Nah ini sudah mulai dari awal Januari cuy. Nah ini dia kayak UNTR ya, ITMG. Nah ini saham-saham yang market cap gede ini sudah terscreening ya di Mebius itu Januari, 28 Januari sekitar akhir. Jadi wajar jika IHSG ya, karena IHSG itu pembobotannya dari market cap. Nah kalau yang market cap gede seperti blue chip seperti ITMG ini kan mempunyai bobot nilai yang besar untuk pengaruhnya untuk IHSG cuy. Nah ITMG juga hari ini sedikit doji ya. Nah ini agak-agak diwanti-wanti, tapi bisa juga untuk masuk gitu, mau masuk ITMG. Tapi belum kemungkinan dia bakal ke EMA 65 sih, lebih lebih asik ke EMA 65 atau 21 gitu. Oke, selain ITMG kita lihat Telkom gimana keadaannya. Telkom ini agak lambat ya. Agak lambat walaupun 4% naiknya. Telkom ini agak lambat. Saya agak wanti-wanti. Agak diperhatikan juga, memang agak lambat, tapi wajar sih ya. BBNI ini lumayan sekitar 13%-an ya. Dan ini ngeholdnya lumayan lama ya, hampir sebulanan. Nah ini mulai muncul signalnya ini tanggal 7 bulan 1 sih ya. Jadi hampir emang mau sebulan lebih untuk BBNI. Oke, kita cari saham yang lain yang masih bagus itu. Cepin ini kalau saya lihat Porto nggak terlalu berubah-ubah ya. Belum ada, masih sideways sepertinya. Cepin. Bukan Cepin, Neng. MEDC ya yang masuk. Kalau Cepin ini emang udah out sih. Cepin udah out. Yang saya maksud itu ini MEDC cuy. Nah ini yang masih sideways, dan ini memang agak-agak ini ya, agak kurang. Belum ada tanda-tanda pembalikan juga. Kita lihatlah bagaimana keadaan. Tapi untuk MA di sini memang sudah take profit 50% ketika dia nyentuh 10%. Jadi untuk saham-saham blue chip saya lebih prefer ketika sudah mencapai target 10% ya. Nah, itu saya TP setengah ya atau 35%. Nah, itu bebas sih dari position sizing. Jadi saya TP setengah. Kemudian sisanya biarkan profit runs gitu. Ya, biarkan dia berjalan profitnya. Care ini juga agak lambat ya. Walaupun dia naik, cuman masih range di 4%-an. Kemungkinan masih sideways. Kalau saya lihat di Porto juga agak masih lambat nah ya. Tapi masih oke juga untuk Care ya. Masih oke lah. EMA 21-nya belum tembus. Ini bisa trailing stop kalau mau masuk bisa sekarang ya, dan beli lagi ketika di EMA 21-nya itu lebih oke sih untuk saham Care ini ya.
Oke, ABA ini udah TP ya saya. Udah saya jual semuanya. Nah, ini naiknya 40 atau 50%. Dia ada reissue. Nah, saya kurang suka ya kalau ada saham itu RI itu kurang suka ya. Bukan TP ya cuy. ABA. Nah, dia ada RI. Dan ini juga harganya lumayan tinggi sih untuk ABA ya. Karena masuknya saya di 276, kemudian average down di bagian sini lagi, beli untuk kedua kalinya. Kita ambil dari bawah sini aja ya. Kita lihat Fibonacci-nya. Nah, dia mantul di 50% ya, atau di level 332 cuy. Nah, ini memang kemungkinannya bagian pullback ya kalau masuk bisa juga diwanti-wanti. Cuma saya nggak masuk lagi ya kalau udah di sini, atau di EMA 13-nya bisa jadi titik supportnya gitu. Oke, Aba yellow apa kabar yellow? Oke, sebenarnya belum ada yang bagus. Tapi yang semalam kayaknya lebih bagus ya. Nanti kita review lagi saham-saham yang semalam itu lumayan bagus. Nah, yellow ini hampir tembus ya dari support dynamic ya. Oke, kita lihat besok ya apakah dia tembus. Seandainya dia membuat candle seperti ini, saya akan cut loss sih. White. Nah, seandainya ada candlenya di bawah ini ya, kemungkinan saya akan cut loss. WIM juga. WIM ini sebenarnya sempat ini ya, WIM ada sempat masuk. Cuman saya lambat. Oke. Mana nih WIM? Kok nggak ada WIM? Oke, kayak belum masuk WIM. Nah, WIM. Bukan WIM, deng. Wait. Saya lihat dulu. Saham. Jadi hari ini kita review nggak ada penambahan ya. Wins. Kita akan mereview dan cari. Oke, ini bakal saya jual sih Win. Nah, Win ini sebenarnya nggak ada di Mebius, cuman kemarin ini lumayan menarik chartnya. Nah, ini saya masuknya di area sini ya. Kemudian dia naik cukup tinggi, cuman ini buat shadow ya. Jadi dia banyak membuat tick di atas atau membuat jarum. Jadi saya biarkan aja, tidak take profit. Dan sekarang dia malah minus gitu. Nah, ini salah satu saham yang lumayan merah ya di Porto. Wins. Oke, kita akan melihat saham-saham yang barusan semalam ya, yang kita screening kayak masih oke sih. Pertama ada SMRA. Nah, ini semalam bagus sekali ya sahamnya. Hari ini kita lihat. Kalau koreksi pun masih oke sih untuk SMRA. Apakah dia naik? Nah, yang naik itu yang kemungkinan bakal sulit ya untuk. Nah, ini naik ya. Sayang hari ini naik 2%, tapi nggak terlalu jauh ya dari ini. Masih bisa lah untuk masuk kalau mau. Nggak terlalu jauh juga. Nah, ini SMRA cuma naik 2%an hari ini. Masih oke bagi mau masuk juga. Oke. Nah, Bird kita lihat. Nah, ini baru yang agak-agak dekat-dekatan ya naiknya. Oke, hari ini koreksinya lumayan jauh. Nah, ini kemungkinan bakal kembali sideways lagi ya. Koreksinya hari ini lumayan dalam 3%. Enggak terlalu dalam juga sih. Oke, dia gagal breakout ya. Untuk untuk Bird ini. Oke, gagal untuk kembali gitu. Nah, ini kemungkinan di support terkuatnya itu di 1300-an ya untuk Bird ini. Potensi bakal sideways lagi gitu. Oke, atau di sini juga bisa. Sini lumayan kuat sih. Ya. Garis sini juga bisa gitu.
Berikutnya ada Tamawe. Kok Tamawe ini kayaknya belum ya, belum jalan ya. Tamawe. Oke, hari ini kembali ke 16 lagi. Tifa. Oke, Tifa ini lumayan menarik semalam ya. Apakah hari ini naik? Kayaknya naik ya. Tifa. Apakah naik atau tetap? Oke, hari ini turun 1,6 cuy. Untuk Tifa. Tapi ini masih ini ya. Tapi likuiditasnya memang kurang untuk Tifa ini. Dan ini kembali sideways. Oke, gagal ya untuk naiknya Tifa. Berikutnya ada Trim. Wah, Trim ini bagus ya kemarin ya waktu di screening. Sekarang kita lihat keadaannya. Trim. Oke, Trim kembali naik ya. 7 ya. Wah, ini lumayan gila juga ya. Sebelumnya ini 3 dan ini 7. Jadi sekitar 10%an kenaikannya. Lumayan oke juga. Karena ini emang bagus sih ya. Waktu di sini lumayan bagus dan dia kembali naik. Trim Ades. Nah, Ades ini apakah dia lanjut naik? Seharusnya lanjut ya. Kayaknya lanjut deh. Ades. Kita lihat. Lumayan lama ya. Ades. Oke. Oh, hari ini dia koreksi 1,5. Koreksi masih normal ya, walaupun dia membuat wicks di bawahnya ini lumayan dalam ya. Nah, ini bisa antri di EMA 13 atau 21 nya ya. Terkuatnya di EMA 65 sih, support kuat dynamicnya. Oke, nah itu aja sih ya untuk yang semalam. Jadi yang lumayan bagus itu SMRA ya. Menurut saya SMRA ini masih bagus. Walaupun naik 2% tapi masih oke lah. Masih nggak terlalu jauh. Nah, ini bagus sekali ya SMRA ini. Kita akan lebih dalam ya membahasnya untuk SMRA. Kita buat trading plan ya. SMRA Sumarekon Agung TBK coy. Oh ya, satu lagi ada ya, saya lupa. Nah, itu juga bagus. Bagus ini ya sih. Oke, trading plan-nya. Oke, ini sebenarnya sudah dibikin trading plan nih. Posisi pembelian di sini. Cut loss-nya di bawah sini. Ya. Ini lumayan jauh ya. Kita agak kecilkan lagi ya resikonya. Kalau di sini sebenarnya sudah nggak bagus lagi ya secara chart pattern maupun dari EMA dynamicnya, karena ini nanti bakal naik gitu. Jadi trailing stopnya bisa gunakan EMA 21 dan 13 ya gitu. Nah, ini bisa dari tertingginya di sini ya sebagai target, tapi kalian bisa juga menggunakan trailing stop gitu. Jadi ikuti aja trailing stopnya. Kalau misalnya dia ada koreksi baru kalau ada koreksi besar baru kalian take profit gitu ya, atau bisa 10% ya seperti saya bilang tadi. TP 10% dulu ya, setengah maupun 35%, lalu yang sisanya itu biarkan dia berkembang gitu ya profitnya. Nah, ini lumayan oke ya dari SMRA. Low risk high gain kalau kata Lo Keng Hong ya. Jadi risknya ini sedikit tapi profitnya ini lumayan besar. Oke, nah itu untuk SMRA. Berikutnya ada ini lumayan jauh ya. Bird tadi, oh ya Bird bagus juga ya. Bird ini lumayan, walaupun koreksi ya, tapi dia ada kemungkinan bakal kesini lagi coy. Oke, tapi kalau saya ingat Bird ini, ingat MSS cuy. Nah, ini saham sawit ya. Saham ini juga lumayan bagus. Setelah saya lihat lumayan bagus ya.
baik dari fundamentalnya ya, ROE-nya bertumbuh juga, walaupun PBP-nya hanya 1,93, belum sampai 22 ya, dan perang itu baru 13 sih, lumayan masih murah ya. Oke, ini agak lama ya. SS, oke salah ternyata cuy, SSMS, pantas gak muncul. Nah, ini lumayan oke juga ya. Nah, ini bagus sih ya. Bisa menggunakan EMA 13 dan 21-nya sebagai support dynamicnya ya. Kalau kita lihat dia belum menembus ya. Dari mulai sini ya, ketika muncul ini dia koreksi 2 hari, kemudian dia kembali mantul ketika dia nyentuh EMA dynamicnya. Dan hari ini koreksinya sedikit sekali ya. Enggak, hari ini enggak ada pergerakan ya, 0%. Nah, ini lumayan oke, dan juga dia resistennya di EMA 65-nya sebagai resisten. Nah, ini lumayan oke ya untuk SSMS. Apalagi eh, CPRO dan lain-lainnya, komoditas yang lain-lainnya juga udah mulai bagus lagi ya. Harga minyak kelapa sawit juga meningkat. Oke, itu sih ya. Menurut saya bagus ini saham SSMS ini lumayan bagus gitu. Oke, saya akan masukkan ini sebagai update. Kalau yang mau masuk, menurut saya ini lumayan oke ya. SSMS. Oke. Nah, ini belum terbang terlalu tinggi ya. Jadi masih bisa untuk masuk gitu. Bahkan update. Untuk yang lainnya kebanyakan udah terbang ya. Udah naik. Jadi kalau mau disarankan sih udah terlalu tinggi ya. Kalau mau masuk sih nggak masalah juga gitu. Tapi kalau yang udah nge-hot dari lama, nah Kici ini juga kita lihat. Kici ini kayak nggak salah bagus juga masih. Kici. Oke, hari ini dia naik ya 2,9, dan ini membuat shadow lagi. Kici ini, nah Kici ini juga bagus ya. Kici juga bagus. Jadi ada dua yang bagus. Kici bagus. Kalau nggak salah di opening dia, saya mau beli Kici ini ya begitu dia. Cuman dia naiknya lumayan tinggi. Naiknya lumayan tinggi, naiknya itu langsung 5% di opening. Saya ingat sekali, makanya dia buat tick ini 5% ya dari harga closing sebelumnya gitu. Oke, ini update-nya lupa saya bikin update Kici-nya. Update Kici. Nah, jadi itu aja sih ya. Untuk hari ini ada dua yang bagus. SMSS yang masih bisa sama Kici. Ini dua saham yang fundamental bagus. Kalau Kici saya nggak kurang tahu ya. Saya lihat case statistik aja di sekuritas. Kici ini apakah... Oh, Kici ini juga lumayan baik ya. Nggak terlalu buruk-buruk amat. PBV-nya masih 0,97. Oh, dia tapi ada yang rugi ya. PR-nya ini minus ya, minus 7.000. Tapi saya hanya melihat sekilas aja ya, melihat sekilas datanya gitu. Oke, nah itu aja ya untuk malam kali ini. Semoga mendapatkan insight yang baru ya tentang saham-sahamnya. Oke, semoga tetap jaga disiplin trading plan maupun money management ya. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye bye.